Selamat datang di Podbar, podcast berlari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, jadi pada pagi hari ini, podcast kali ini kami dari KKN MBKN FISIP Universitas Riau di Kampung Sungai Berbari, Kecamatan Pusapo, Kabupaten Siak akan melakukan podcast atau bincang-bincang santai dengan Bapekam Kampung Sungai Berbari. Terkhusus narasumber kita pada pagi hari ini yaitu langsung Ketua Bapekam, yaitu Bapak Nasrun. Sebelumnya kita perkenalan diri dulu terlebih dahulu. Okay. Perkenalkan, nama saya Nofri sebagai pembawa acara pada pagi hari ini dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barik Irsya, juga sebagai pembawa acara pada podcast pagi hari ini. Dan bersama kita semua ada Ketua Bapekam bersama Pak Nasrun yang akan membawa kita, yang akan berdiskusi pada podcast kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada anak-anak KKN yang telah meluangkan waktunya untuk bertemu ramah dengan kami selaku Kampung Sungai Berbari. Mungkin saya perlu memperkenalkan diri untuk anak-anak semua. Nama saya Nasrun. Saya Ketua Bapekam Kampung Sungai Berbari. Dalam hal ini kami selaku Bapekam Sungai Berbari diembankan amanat untuk menjalankan tugas sebagai fungsi kami selaku Bapekam menampung dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Baik, mungkin kita tidak akan berdiskusi secara formal ya, Barik. Mungkin kita akan berbicara terlalu agak santai sedikit. Sebelumnya kami juga terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya, yang telah meluangkan tenaganya dalam acara kita pada pagi hari ini. Dan kami juga berterima kasih sedikit banyaknya ilmu yang akan kami dapat itu akan berguna bagi kami ke depannya, Pak. Mungkin kami kalau di kampus itu kebanyakan materi, kami belum turun langsung ke lapangan tentang yang ada di kampung ini gitu, Pak. Jadi di sini kita akan mengulik sedikit secara umum aja terlebih dahulu mungkin kan, Pak, tentang Bapekam yang ada di kampung ini. Langsung saja, Pak? Langsung saja bisa dimulai. Sembari itu, Pak, boleh kita langsung minum-minum, Pak, sekalian. Ya, silakan. Minum dulu, guys. Kampung Sungai Berbari, Kecamatan Pusapo, Kabupaten Siak. Di dalam kampung ini yang menjadi badan legislatifnya yaitu Bapekam, mungkin gitu kan, Pak, kira-kira. Ibaratnya itu dia sebagai pengawasan, kan, Pak? Pengawasan di kampung ini. Dari Bapekam itu mungkin boleh dijelaskan, Pak, terlebih dahulu sedikit saja apa itu dari Bapekam gitu, Pak. Apa itu Bapekam dan kepanjangan Bapekam itu apa? Mungkin gitulah, Pak, kira-kira. Boleh dari Bapak. Baik, terima kasih. Di sini sedikit saya sampaikan apa itu Bapekam dan apa kepanjangan dari Bapekam itu sendiri. Kepanjangan dari Bapekam ialah Badan Permusyawaratan Kampung. Kalau untuk julukan nasionalnya itu BPD. Badan Permusyawaratan Desa. Cuman untuk khusus Kabupaten Siak, kita sekarang larinya ke kampung. Desa dilarikan ke kampung. Nah, itu teman-teman uniknya dari Siak. Ya. Dari Siak kita pemanggilan desanya itu kampung. Dan untuk kepala desanya itu disebut dengan penghulu. Nah, itu dia satu keunikan dari Kabupaten Siak ini, teman-teman.
Jadi itu apa kepanjangan dari BPKAM itu sendiri, Badan Permusyawaratan Kampung. Sedangkan apa itu dengan BPKAM? BPKAM ialah merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai wadah demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah kampung. Baik, terima kasih kepada Bapak. Mungkin teman-teman bisa mendengar sendiri apa itu BPKAM, apa kepanjangan dari BPKAM, dan kalau secara umumnya BPKAM itu disebut dengan BPD ya, Barik ya? Ya. Badan Permusyawaratan Desa. Kita sudah mengetahui pengertian dan kita sudah mengerti apa itu BPKAM. Mungkin selanjutnya apa dari fungsi dari BPKAM itu sendiri, Pak, dalam proses legislasi di kampung? Boleh dijelaskan, Pak? Terima kasih. Terkait masalah fungsi dari BPKAM itu sendiri, fungsi atau tugas dari BPKAM itu sendiri sebetulnya banyak. Tapi sebagai garis besarnya, fungsi dan tugas dari BPKAM itu sendiri adalah menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Kemudian terkait lagi dengan ada penyelenggaraan rapat BPKAM, kemudian mengelola aspirasi dari masyarakat itu sendiri, ya kan, membentuk panitia dari pemilihan kepala desa ataupun penghulu dan banyak yang lain lagi. Itu sebagai beberapa gambaran terkait masalah fungsi dan tugas selaku BPKAM itu sendiri. Berarti secara umum di kampung kita nih, Pak, kita dari BPKAM sendiri itu memang untuk menyampaikan atau menampung aspirasi atau masukan atau pendapat dari masyarakat untuk pemerintahan yang lebih baik lagi kan, Pak? Ya. Oke, Pak. Itu sebagian garis besarnya. Iya, Pak. Salah satu. Kalau untuk lebih dalamnya ada beberapa poin, kalau tidak salah lebih kurang 13 fungsi dan tugas BPKAM. daripada BPKAM itu sendiri. Termasuk salah satunya mungkin pengesahan dan pengawasan daripada anggaran kampung. Dari pertanyaan selanjutnya, bagaimana mekanisme pembuatan peraturan kampung yang melibatkan BPKAM dan penghulu, Pak? Mekanismenya bagaimana pembuatan perkam itu sendiri, peraturan Prosesnya kampung, lah. prosesnya yang melibatkan BPKAM dan penghulu. Ya, oke. Baik. Di sini perlu saya sampaikan terkait masalah pembuatan perkam ataupun peraturan kampung itu sendiri. Yang jelas BPKAM beserta jajarannya, begitu juga dengan penghulu kampung beserta stafnya saling bekerja sama melakukan rapat ataupun musyawarah terkait masalah pembuatan perkam itu sendiri. Jadi tidak bisa BPKAM berdiri sendiri ataupun penghulu berdiri sendiri. Nah, selain dari BPKAM dan penghulu, BPKAM dengan penghulu harus juga menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, baik itu dari tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat dan lain sebagainya. Jadi sedikit banyaknya aturan dan peraturan ketentuan yang telah diberlakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Siak, untuk pembuatan perkam itu harus melalui musyawarah. BPKAM dengan penghulu wajib bekerja sama beserta komponen-komponen yang lainnya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri ataupun penghulu mengambil tindakan sendiri, begitu juga BPKAM mengambil tindakan sendiri sesuai dengan wewenangnya. Jadi semuanya itu harus bekerja sama dan melakukan musyawarah. Hal yang terpenting di dalam pembentukan perkam itu sendiri adalah musyawarah, karena apapun nanti menjadi keputusan hasil daripada hasil untuk pembuatan perkam itu sendiri adalah musyawarah. Iya, Pak. Nah, itu sedikit gambaran terkait masalah Pembuatan peraturan kampung tadi, Pak.
Ya, mekanisme pembuatan peraturan kampung itu sendiri. Mungkin itu yang dapat Berarti- saya sampaikan. Semua di kampung ini jajarannya dilibatkan gitu. Iya. Baik dari penghulu, Bapekam sampai ke tokoh-tokoh masyarakat. Iya. Dan Bapekam itu tidak akan berdiri sendiri dalam Ya, membuat peraturan juga tersebut. gitu. Nah, Ya. begitu juga sebaliknya. Mungkin sudah jelas teman-teman bisa mendengar dari mekanisme pembuatan perkam yang ada di kampung ini. Mungkin pertanyaan selanjutnya, kalau pertanyaan-pertanyaan aja haus mungkin Pak ya. Iya, silakan. Pak. Mungkin pertanyaan selanjutnya, apa peran Bapekam dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di kampung ini Pak? Peran Bapekam dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di kampung. Oke, keluarannya dari Iya. masukan dari masyarakat tadi Iya. itu Bapekam tuh Perannya sebagai ya apa itu yang dilakukan dari Bapekam tadi Pak? Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya sedikit pertanyaan dari anak KKN seputaran apa peran Bapekam dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di kampung. Oke. Fungsi dari Bapekam itu sendiri sebagai menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Yang pertama, setelah aspirasi itu kami terima, kami adalah menerima aspirasi masyarakat. Dan setelah aspirasi itu kami terima, kami selaku Bapekam melakukan musyawarah Bapekam mentelaah apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Ya. Setelah kami melakukan musyawarah dan mentelaah sesuai dengan aturan ketentuan dari fungsi dan tugas Bapekam itu sendiri, aspirasi masyarakat itu tersebut itu akan kami lanjutkan, akan kami tindak lanjutkan ke ke jalur selanjutnya. Misalnya ada aspirasi dari masyarakat terkait masalah pembangunan kampung, infrastruktur yang kurang memadai dan minta disampaikan kepada penghulu. Jadi aspirasi masyarakat itu setelah kami melakukan musyawarah, kami telaah dan kami tindak lanjuti untuk babak berikutnya, itu harus kami sampaikan kepada penghulu. Apabila aspirasi masyarakat ini datangnya secara lisan, kami sampaikan secara lisan. Apabila aspirasi masyarakat ini disampaikan secara tertulis, itu akan kami sampaikan secara tertulis. Nah, sampai nanti aspirasi masyarakat ini membuahkan hasil. Apapun nanti hasil dari aspirasi masyarakat itu sendiri yang kami sampaikan kepada penghulu, sehingga ada nanti balasan dari penghulu, dan hasil itu kami sampaikan lagi kepada masyarakat itu sendiri. Jadi sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat sesuai dengan aspirasinya betul-betul terkabulkan dan membuahkan hasil yang maksimal, sehingga bisa nanti dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Itu kira-kira lebih kurang yang bisa dapat saya sampaikan. Berarti itu ada input, Ada prosesnya. ada outputnya Warik. Ya. Mungkin dari pengawasan itu Pak, kami selaku dari KKN di desa di kampung ini ada membuat tentang pengaduan. Pengaduan itu kan sebagai pengawasan nih Pak, sebagai juga fungsi dari Bapekam itu sendiri. Kami membantu dari KKN ini membantu mendigitalisasi lah Pak bahasanya kan, untuk pengaduan aspirasi masyarakat itu sendiri. Kami kemarin ada membuat tentang ini Pak, ada kode barcode yang akan nanti masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya mungkin terkait kendala ataupun masalah lainnya di kampung ini. Mungkin dari situ kita lebih mudah itu, atau lebih keterbukaan tuh lebih, kalau dia dari WhatsApp sendiri ataupun dari omongan sendiri mungkin dia malu kan Pak. Makanya kami membuat alternatif lain, membuat kode barcode ini.
Dari sini nanti masyarakat akan men-scan kode tersebut dan akan menyampaikan apa-apa masalah ataupun aspirasi masyarakat itu sendiri. Dari situ masyarakat tidak akan kita sendiri sebagai pengawasan itu tidak akan tahu siapa yang mengirim, dan masyarakat itu akan lebih leluasa gitu Pak mengirimkan masukan-masukannya gitu. Jadi dari kami ini ada bantuan gitu Pak. Mungkin itu. Ya, baik. Terima kasih untuk anak KKN semua telah membantu kami selaku Bupokam Kampung dalam menjalankan tugas dan fungsi kami selaku Bupokam. Mungkin ini sangat bermanfaat bagi kami. Terus terang aja, sebelumnya kami tidak pernah mempergunakan ini, tapi dengan adanya kerjasama kita dan bantuan dari selainnya anak KKN, mungkin kami bisa terbantu dan bisa untuk memotivasi kami lagi ke depannya tuh lebih giat dalam menjalankan tugas dan fungsi kami selaku Bupokam. Dan kami bersyukur, alhamdulillah mendapat suatu keberkahan ilmu yang lebih manfaat lagi, yang selama ini belum pernah sini kami dapati. Terima kasih banyak. Karena kalau melihat ke depannya gitu kan teman-teman juga tahu nih, digitalisasi itu semakin zaman semakin maju gitu kan Pak. Iya. Di mana-mana semuanya pakai internet, di mana-mana semua pakai sosial media gitu. Dengan adanya ini mungkin mempermudah menjadi lebih Terbuka lah masyarakat yang untuk Iya. menyampaikan aspirasinya. layanan kritik dan saran namanya teman-teman. Dan terkait bantuan ini tak kalah pentingnya yang perlu kami sampaikan dari khususnya kami dari Bupokam. Ini merupakan suatu bantuan yang tak terhingga nilainya. Dan kami sangat berterima kasih banyak. Kami tidak dapat membalas, ya kan? Dengan kebaikan anak KKN semua, kami udah dibantu. Insya Allah Tuhan yang akan membalasnya. Mungkin ini Pak, kalau dari kami mungkin bantuan yang mungkin itu yang kami bisa buat. Itu yang kami ketahui cara membuatnya gitu Pak. Kalau memang tidak bisa membalas, mungkin semua kan kami tinggal di sini nih Pak selama beberapa bulan nih. Itu kami udah mendapat ilmu yang bermanfaat dari kampung ini, itu sudah lebih dari cukup dari kami Pak. Mungkin kita lanjut saja teman-teman. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Bapekam melakukan pengawasan terhadap implementasi peraturan kampung? Bagaimana Bapekam itu melakukan pengawasan terhadap jalannya peraturan kampung ini? Iya, Pak. Gitu kan, Pak? Oke, baik, terima kasih. Yang jelasnya kami selaku Bupokam menjalankan fungsi dan tugas kami selaku Bupokam sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Jadi begini, kami selaku Bupokam menjalankan fungsi tugas kami dalam pengawasan itu pertama bisa secara lisan dan bisa secara tertulis ataupun tulisan. Jadi begini, Penghulu sebetulnya dengan Bapekam ini adalah mitra. Kami adalah satu, cuman beda fungsi. Penghulu berfungsi sebagai Eksekutif. yang menjalankan roda pemerintah itu sendiri. Iya. Sedangkan kami selaku Bapekam adalah badan pengawasan. Legislasi. Jadi apa yang dikerjakan oleh penghulu kami yang mengawasi. Seandai ada sedikit keteledoran, kesalahan, pertama-tama kami menyampaikan dengan penghulu secara lisan, secara kekeluargaan. Kalau hal itu tidak diindahkan, kami bisa menyampaikannya ataupun melakukan teguran secara tertulis. Itu menurut aturan mainnya. Dan di sini kami selaku Bupokam pun tidak punya fungsi ataupun kuasa untuk menentukan suatu tindakan ataupun hukuman. Kami cuman menjalankan fungsi sebagai pengawasan,
menyampaikan sesuatu sesuai dengan aturan dan ketentuan berlaku, yang mana yang boleh dilakukan dan yang mana tidak boleh dilakukan. Nah, setelah itu terserah dan pulanglah kepada penghulu tersebut, karena segala sesuatu hal sesuai dengan fungsi dan tugas kita masing-masing itu ada aturan dan ketentuan yang mengaturnya. Nanti ada badan-badan terkait, badan-badan tertentu yang menentukan, yang memutuskan apakah penghulu kampung tersebut betul-betul melakukan kesalahan atau tidak, ataupun menjalankan roda pemerintahan itu sesuai dengan aturannya atau tidak. Nah, jadi itu lebih kurang itu yang bisa saya sampaikan. Berarti untuk pengawasan tadi ini Bapekam ini cuma melakukan pengawasan terus langsung tegurnya itu secara lisan atau tertulis gitu Pak? Ya. Dengan lisan jadi tak diindahkan dari penghulu, Ya. terus lalu lanjut ke tertulis. Berarti untuk hukuman atau penghakiman tadi itu bukan wewenang dari Bapekam? Dari Bapekam tidak ada. Itu ada nanti badan-badan tertentu. Kemudian begini, ada sedikit tambahan, mungkin tadi saya lupa. Selain daripada teguran lisan ataupun tulisan, seandainya tak diindahkan, ini kan ada nih yang dinamakan tadi aspirasi masyarakat nih. Iya Pak. Nah, iya kan? Ya. Nah, kembali lagi terkait dengan aspirasi masyarakat. Kalau memang ada permasalahan, disampaikan permasalahan terkait kinerja penghulu ini sampai oleh masyarakat kepada kami selaku Pekam, udah kita sampaikan, udah kita tegur secara hasilnya lisan ataupun tulis tidak diindahkan. Jadi nanti bisa lagi berbalik lagi kepada hasilnya masyarakat itu sendiri, permasalahan ini mau kita kemanakan ataupun kita apakan. Betul. Ya, jadi sesuai nanti dengan hasilnya keinginan ataupun aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Kalau memang dilanjutkan, ya mungkin kita lanjutkan ke pihak yang lebih tinggi lagi, seperti aturan ketentuan berlaku. Kami kan selaku Pekam ini di dalam menjalankan tugas kami kan punya atasan juga. Betul. Ya, kita punya badan pemerintahan, mungkin bisa menyampaikan hal itu ke kecamatan dulu, ya kan? Ya, betul. Ataupun ke kabupaten. Yang jelas masalah ini kita jalankan sesuai dengan aturan dan ketentuan. Kita sampaikan secara lisan ataupun tulis. Kalau memang dibutuhkan musyawarah, ya kita musyawarahkan di kampung ataupun melibatkan pihak kecamatan ataupun pihak kabupaten. Nah, itu lebih kurang sebagai gambarnya. Cukup jelas ya teman-teman semua ya. Mungkin yang terakhir nih Pak. Yang terakhir, apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi oleh Bapekam dalam menjalankan fungsinya di kampung ini Pak? Oke, baik. Kendalanya. Ya, terima kasih. Ini untuk bincang-bincang kita selanjutnya terkait masalah apa saja tantangan ataupun kendala yang kami hadapi selaku Bapekam dalam menjalankan tugas fungsi kami selaku Bapekam di kampung ini. Baik, jadi gini, terkait masalah tantangan dan kendala ataupun beban, sebetulnya begini. Pertama, mungkin dari kami sendiri selaku Bapekam Kampung Sumubari, sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman kami selaku Bapekam, ini mungkin begini. Ada sedikit kendala lambatnya menyerap atau memahami secara teknis apa itu menjadi fungsi dan tugas kami selaku Bapekam. Nah, jadi dari awal mungkin tantangan atau kendala itu yang kami dapati. Kemudian setelah itu berapa lama setelah itu kami kan dikasih pembekalan, semacam ilmu lah. Nah, alhamdulillah apa yang menjadi kendala sebelumnya itu semuanya bisa teratasi. Apa yang kita tidak ketahui dapat kita ketahui, dapat kita pahami dan kita mengerti apa sebetulnya ya fungsi dan tugas kita selaku Bapekam. Nah, itu satu. Kemudian kendala lain lagi mungkin sedikit banyak terkait masalah aspirasi yang disampaikan ke masyarakat ataupun
pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat sesuai dengan kinerja kami selaku Bopokam. Ada kendala terkait menjelaskan lagi, menyampaikan kepada masyarakat. Karena begini, terus terang aja, khususnya untuk kampung kita Sungai Bari, masyarakat itu masih kategori masyarakat awam. Ya, mungkin termasuk istilahnya kami sendiri Bopokam, kami banyak yang tak mengerti juga. Jadi untuk menyampaikan itu, menyampaikan kembali terkait masyarakat, terkait aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Misal begini, ini ada masalah, ada kendala terkait pembangunan, infrastruktur istilahnya kan. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa terjadi seperti ini? Kan gitu. Jadi masyarakat itu yang biasanya dia mau kemauan dari masyarakat tuh, begitu aspirasi masyarakat sampai ke kami selaku Bopokam, ya kan? Masyarakat tuh berkeinginan jawaban itu spontan, harus langsung bisa sampai lagi kepada masyarakat itu sendiri. Sementara aturan ketentuan berlaku, setiap aspirasi masyarakat yang masuk ke kami selaku Bopokam tidak bisa kami jawab dalam waktu yang singkat. Spontan gitu ya, Pak. Prosesnya. Iya, karena itu ada prosesnya seperti tadi. Setelah kami terima, kami melakukan suara dulu dan kami telaah ini betul atau tidak, ya kan? Iya, Kita Pak. lakukan istilahnya peninjauan segala macamnya. Kemudian baru kita sampaikan kepada bersangkutan, dan hasil yang kita sampaikan itu kepada bersangkutan sesuai dengan aspirasi masyarakat itu sendiri, kita kembalikan lagi ke masyarakat. Nah, di situ barulah masyarakat bisa menerima jawaban apa yang menjadi keinginan dari masyarakat itu sesuai dengan aspirasinya. Ada input, proses, lalu output. Iya. Kembali dari mereka diproses untuk mereka kembali. Cuman walaupun itu kendalanya, kami tidak merasa terbebani. Pertama, itu memang sudah menjadi tugas dan fungsi kami selaku Bopokam, dan itulah gunanya kami di kampung ini. Kami adalah wadah. Iya, Pak. Wadah sebagai wadah dan penyambung lidah daripada masyarakat, mau tidak mau itu wajib kita laksanakan. Jadi berpulang lagi kepada nawa itu tadi. Ya. Apapun yang kita lakukan, seberat apapun risikonya, kalau memang nawa itu kita baik, insya Allah semua itu hasilnya baik, dan kita tidak ada merasa ada beban gitu. Nah, itu lebih kurang. Mungkin itu saja dari semuanya. Cukup jelas ya teman-teman. Mulai dari apa itu Bopokam sampai kendalanya sudah kita bahas di podcast ini. Untuk kepada masyarakat Berbari yang ingin menyampaikan aspirasinya, yang ingin menyampaikan kritik dan sarannya untuk kampung ini, kita udah menyediakan kode barcode yang udah kita launchingkan kemarin pada hari Selasa kemarin. Nah, bisa di scan barcode tersebut, bisa memilih mau kritik, saran ataupun aspirasi yang lain. Di situ masyarakat Berbari boleh menyampaikan semuanya di situ. Kalau di kode barcode tersebut, masyarakat tidak usah khawatir terkait identitas masyarakat tersebut. Di situ aman, tidak ada identitas yang akan menampakkan dirinya tersebut. Hanyalah yang nampak hanyalah kritik, masukan dan saran dari masyarakat Berbari. Jadi masyarakat itu lebih leluasa, warga lebih leluasa menyampaikan saran kritiknya. Jadi pemerintah desa juga bisa tahu nih apa yang dibutuhkan dari masyarakat, apa yang kurang, baik itu pembangunannya ataupun hal-hal yang lain. Mungkin boleh di sini teman-teman ya, boleh di scan di barcode ini. Nanti barcode ini akan kami tempel-tempel di tempat-tempat keramaian yang ada di Sungai Berbari ini. Mungkin itu saja Pak dari acara kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Berbari, Podcast Berbari. Terima kasih atas segala kekurangannya.